warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Widiawati, NPM 20.01020014. Realitas perbedaan individu dan aplikasinya dalam pendidikan. Individu merupakan satu organisme tunggal yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas dan tidak memiliki hubungan organik antara sesamanya. Manusia sebagai individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan, karena pertumbuhan dan perkembangan merupakan kodrat dari seorang manusia. Karakteristik individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter adalah sifat atau watak seorang individu, baik dipengaruhi dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, seorang individu yang lahir dari kandungan ibunya atau dari rahim ibunya memiliki dua garis hubungan, yaitu dari ayah dan dari ibu. Secara biologis, gen ayah dan gen ibu itu mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, faktor lingkungan pun dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, sehingga setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian konsep dasar individu. Individu pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan dapat kita lihat dari faktor fisik maupun psikologis seorang individu. Dari fisik kita dapat melihat perbedaan bentuk maupun ukuran. Misalnya bentuk mata, bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk badan, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan secara psikologis dapat kita lihat bahwa seorang anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, cara berpikir pun berbeda. Itu merupakan faktor psikologis dari seorang anak. Nah, dalam hal pendidikan, seorang siswa itu memiliki perbedaan baik dari berpikir, kemampuan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, di sini seorang guru dalam pembelajaran yang efektif adalah yang mampu merespon dan mengetahui kebutuhan seorang siswanya. Area perbedaan individu. Sumber perbedaan individu itu dapat berasal dari faktor bawaan maupun faktor lingkungan. Faktor bawaan adalah proses penurunan atau pewarisan faktor-faktor biologis dari gen kedua orang tuanya. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini pun mempengaruhi perbedaan setiap individu. Secara garis besar, faktor lingkungan itu dibedakan menjadi dua. Ada faktor lingkungan alam dan faktor lingkungan sosial. Nah, lingkungan alam ini pun mempengaruhi psikologis seorang individu. Individu yang tinggal di daerah pergunungan secara jasmani itu memiliki jiwa yang sehat, karena di pegunungan itu masih banyak tumbuh-tumbuhan dan terbebas dari polusi udara yang tercemar. Berbeda halnya dengan daerah dataran rendah seperti perkotaan. Di daerah perkotaan banyak sekali terdapat polusi udara, baik berasal dari pabrik maupun polusi kendaraan, sehingga orang yang di perkotaan akan berbeda kesehatannya dengan yang di daerah pegunungan. Kemudian di lingkungan sosial itu memberikan kontribusi lebih kepada seorang individu. Misalnya seorang anak yang lahir dari individu orang tuanya itu berasal dari keluarga yang kaya, dan ada pula yang berasal dari keluarga miskin. Nah, perbedaan ekonomi ini akan mempengaruhi pola pikir dan kecerdasan seorang anak, mempengaruhi keadaan mental seorang anak.
Perbedaan individu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan secara jasmani maupun kejiwaan atau rohani. Perbedaan secara jasmani itu dapat kita lihat oleh kasat mata, sedangkan perbedaan kejiwaan itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Seperti bakat, seorang anak itu memiliki bakat. Bakat adalah kemampuan anak untuk melakukan sesuatu. Bakat tersebut dapat dilihat atau kemampuan anak itu dapat dilihat dari cara ia mengerjakan soal dalam hal-hal pelajaran tertentu, kemudian sikap atau attitude seorang anak maupun merupakan cara tingkah laku seseorang itu terhadap orang lain itu bagaimana. Setiap individu pasti memiliki sikap yang berbeda-beda, ada yang sopan, ada yang kurang sopan dan sebagainya. Kemudian hobi, kemudian cita-cita. Nah, setiap individu pasti memiliki cita-cita. Ada yang misalnya seorang anak SD waktu ditanya mengenai cita-cita pasti ada yang menjawabnya pilot, kemudian dokter, kemudian guru. Itu adalah perbedaan setiap individu. Kemudian ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Emosi adalah gejala jiwa. Aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Yang pertama ada asimilasi learning. Asimilasi learning adalah pemberian pelayanan terhadap individu dengan menyesuaikan tingkatan belajar, kecerdasan seorang anak, kemampuan dalam pelajaran. Sehingga di sini seorang anak ini hanya bersekolah, misalnya MTS itu seharusnya 3 tahun, namun dia sekolah hanya 2 tahun. Kemudian ada remedial learning. Di sini yaitu diberikan terhadap anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar. Contohnya yaitu diadakannya les privat atau tabung belajar. Hal ini bertujuan untuk mengejar siswa tersebut yang ketinggalan dengan teman-temannya sehingga ia dapat menyusul teman-temannya dan memiliki kemampuan seperti teman-temannya. Kemudian ada Dalton Laboratory Plan. Menurut Dalton, sekolah adalah rumah dan ruang kelas adalah sebuah laboratorium di mana guru itu dapat menciptakan suasana kelas yang efektif maupun menyenangkan. Menurut Dalton, di sini menempatkan siswa itu pada tingkat yang sama untuk seluruh pelajaran. Kemudian Wineka Plan ini memberikan kebebasan pada anak untuk belajar pada kelas yang berbeda-beda atau mata pelajaran yang berbeda-beda. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.